Imam Junaid al-Baghdadi, biografi dan ajaran sufinya. Simak sampai akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahaminya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi, dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriyah, 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari al-Sakati dan al-Harits al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil, al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun, al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Maka dijawabnya dengan tangkas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan al-Junaid, di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan salat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawan. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan salat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Firits hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriyah, 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari al-Sakati di Baghdad. Inti ajaran tasawuf. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Ajaran tasawuf al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut, khauf, membuat kabit, rasa kecut, susah, sempit. Harap, raja, kepadanya membuat menjadi basit, lapang, luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat kabit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku, dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh al-Junaid dalam laku tasawufnya. Sebagaimana disampaikan oleh Said Hawa yang mengutip pernyataan al-Junaid, kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang sudah bisa dan kami senangi. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang marifat terbagi menjadi 2, yaitu marifat ta'aruf dan marifat ta'rif.
Marifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya, dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti marifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal cara untuk memperoleh marifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui makamat dan ahwal. Marifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. Pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekertinya. Kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling kepada Allah itu menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan sesempurnanya. Kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu 1. Melazimkan zikir yang disertai himah dalam kesadaran penuh. 2. Mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. 3. Senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Al-Junaid membatasi jumlah muridnya, yaitu hanya terbatas 20 orang. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam agar mereka tidak salah menafsirkannya. Walaupun dia sangat hati-hati, murid Al-Junaid ada juga yang pernah diadili dan mendapatkan tudingan zindik, yaitu Al-Halaj. Pada saat itu Al-Junaid disuruh untuk menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati muridnya tersebut. Dalam surat kuasanya, Al-Junaid menyampaikan, berdasarkan syariat, ia, Al-Halaj, bersalah, tetapi menurut hakikat, Allah yang maha mengetahui. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, Al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syaikh atau penghulu kaum sufi. Demikianlah cerita kisah Imam Junaid Al-Baghdadi, biografi dan ajaran sufinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.